Yo, siapa yang pengen dividen yield yang besar? Nah, ini saya pengen ulas salah satu saham yang memiliki dividen yield atau pembagian dividen yang gede gitu ke para pemegang sahamnya. Nah, ini adalah Alpine. Nah, Alpine ini adalah perusahaan yang bergerak di sektor consumer cyclicals atau subsektornya adalah automobiles and components. Nah, Alpine ini listing di Bursa Efek udah cukup lama dari tahun 1990 dengan IPO price-nya adalah 8.900. Nah, mari kita lihat bagaimana para pemegang sahamnya atau komposisi para pemegang sahamnya. Nah, Alpine ini pemegang saham pengendali mayoritasnya itu adalah multipolar. Saya juga punya saham multipolar, cuman udah saya jual ketika naik 600% apa ya. Nah, dia memiliki 81% saham dari Alpine ya, dari Alpine. Nah, sedangkan masyarakatnya adalah 18%. Nah, itu artinya kenapa pemegang saham masyarakatnya kecil ini bagus. Sebenarnya sih kalau misalnya kecil banget itu nggak bagus juga ya. Kalau gede banget juga gimana gitu ya. Kalau kecil banget itu berarti saham ini susah untuk digoyang. Saham susah digoyang tuh maksudnya susah diturunin, susah dinaikin. Kecuali si multipolarnya ini yang bermain untuk menaikkan atau menurunkan atau menjual sahamnya sehingga harganya jadi turun gitu. Tetapi dengan dengan kepemilikan 81%, saya pikir multipolar sudah cukup yakin terhadap perusahaan ini. Ya iyalah, dividennya gede banget gitu. Ya, bagi kalian yang belum tahu apa itu dividen itu adalah dividen adalah distribusi sebagian dari pendapatan perusahaan untuk pemegang saham yang ditentukan oleh dewan direksi. Nah, ini pendapatan dari perusahaan itu kan salah satunya adalah dividen. Nah, dividen ini dibagikan ke para pemegang sahamnya biasanya di dalam persenan. Nah, balik lagi ke para pemegang saham ya. Menurut saya komposisi para pemegang saham yang seperti ini cukup aman ya untuk kalian yang ketar-ketir kalau ngelihat harga sahamnya naik turun gitu. Oke, mari kita lihat fluktuasi harga saham Alpine ya. Alpine atau Multi Prima Sejahtera ini pada hari kemarin ditutup menguat sebesar 3,11%. Dengan market cap 169 miliar, saya pikir perusahaan ini gampang untuk dinaik turunkan gitu. Ya kalau misalnya kita lihat tadi masyarakatnya cuma 18%, itu artinya yang paling berpengaruh untuk menaikkan atau menurunkan saham ini ya si multipolar itu gitu. Kecuali ada investor baru yang akan membeli perusahaan ini sehingga perusahaannya akan melejit dengan mudahnya. Karena market cap-nya nggak terlalu gede. Nah, mari kita lihat price performance-nya. Nah, pada 5 tahun terakhir, perusahaan ini udah naik sebesar 76,89%. Tetapi year to date-nya baru naik 63,11%. Nah, kalau kita lihat dari transaksi turnover jual beli saham di saham Alpine itu dilakukan oleh domestic buy yang paling berpengaruh di dalam melakukan transaksi saham Alpine. Nah, kalau kita lihat di sini, top net buyers-nya adalah YP dan dengan top net sellers-nya adalah AT. Nah, mari kita lihat balance sheet-nya. Menurut saya secara laporan per tribulannya itu wah gila-gilaan sih ini. Ini perusahaan oke banget. Dimana ekuitasnya gede banget. Ya saham seperti ini itu saham impian ya sebenarnya ya. Kalau
ekuitasnya terlalu gede gini, sedangkan utangnya kecil banget gitu. Untuk sektor cyclicals ya, ini oke banget. Apalagi kalau dilihat secara tahunan, pada tahun 2016 kita lihat itu hutangnya, liabilitasnya itu gede banget gitu. Tetapi langsung turun anjlok pada tahun 2017. Nah, mari kita lihat GCG dari Alpine ya. Kalau dari berita-beritanya sih, menurut saya si Alpine ini diberitakan cukup baik, sangat baik, apalagi dengan konteks pembagian dividen atau dividen yield. Di sini banyak berita-berita tentang dividen. Nah, mari kita lihat apakah Alpine ini cukup murah untuk diakumulasi ya. Nah, kalau kita lihat di tahun 2021 itu dia manajemen perusahaannya sangat baik, di mana dia bisa recovery dengan lebih cepat. Karena di dalam kuartal kedua aja dia sudah mengumpulkan IPS sebesar 49. Nah, dengan net profit 10 miliar pada saat ini, pada masa pandemi seperti ini, saya pikir perusahaan ini punya manajemen perusahaan yang sangat bagus untuk recovery dari masa pandemi. Nah, kita lihat dari PER dan PBV-nya, ini benar-benar perusahaan impian banget. PER-nya itu nggak jauh dari 5, yaitu masih 8,17 kali, dengan PBV-nya baru 0,54 kali. Saya pikir ini adalah perusahaan impian ya buat semua investor, apalagi kalau dia ingin prospek jangka panjang gitu ya. Dengan ROE dan ROE-nya 6%, ROA-nya 6%. Saya pikir ini oke lah buat perusahaan yang masih bertumbuh dengan likuiditasnya cuma 7%, bayangin, DER-nya itu cuma 7%. Gila sih. Dengan masa pandemi seperti ini, memiliki DER 7% itu adalah hal yang harus diapresiasi dan langka sekali untuk sekelas perusahaan yang bergerak di bidang cyclicals. Nah, kita lihat di tahun 2021 dia baru saja membagikan dividen sebesar 117%. Oke, kesimpulannya saya pikir perusahaan ini pantas atau deserve to be accumulated. Bisa diakumulasi baik jangka panjang ataupun triwulan ataupun tahunan. Saya pikir ini oke banget. Dengan kinerja perusahaan di beberapa tahun terakhir, perusahaan ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaannya sangat optimistis, sangat positif, dan kesimpulan yang kedua adalah ini adalah perusahaan impian banget bagi para investor, baik itu investor pemula ataupun bagi kalian yang ingin menaruh di saham dengan jangka panjang. Oke, dengan memanfaatkan dividen yield-nya aja kita udah kelihatan, udah dapat 20% lebih ya nggak? Daripada di deposito cuma 5%, ini dividen yield-nya udah 20% lebih. Misalnya kalian punya 100 juta, pas pembagian dividen kalian sudah dapat sekitar 30 juta, 25 juta gitu ya. Jadi menurut saya kesimpulannya, it deserves to be accumulated, it deserves to be bought. Oke, thanks for watching, bye.